Sekilas tak ada yang berbeda dengan Andri. Namun siapa sangka jika anak berusia 13 tahun ini menderita penyakit autis. Camelia Sulandi, ibu dari anak bernama lengkap Andri Sanputra ini, awalnya sempat bingung dengan apa yang terjadi pada anaknya. Kelainan sikap dan perilaku yang timbul pada diri Andri mulai terlihat sejak usia Andri menginjak 5 tahun. Waktu pas umur 5 tahun itu udah benar-benar kelihatan kalau Andri itu nggak bisa berbicara. Kalau dipanggil itu nggak bisa nyaut. Dia asik dengan dunianya sendiri. Bermain pun bermain sendiri. Ada temannya datang bermain seperti main karet, tepok-tepok gambar. Pas kalau temannya main sepertinya dia nggak memperhatikan. Tapi kalau temannya udah pergi, dia baru ngambil satu kiri satu kanan, ditepok, dia bermain sendiri. Itu kadang-kadang yang membuat saya aneh, anak ini kok rasanya aneh, nggak sama seperti anak yang lain gitu. Nah waktu pas umur 5 tahun itulah saya bawa dia pergi ke dokter, diagnosa kan, saya tanya apa penyebab anak saya, dibilang tuli, dia nggak tuli. Kalau dengar suara apa ada bakso lewat atau es krim, dia tahu itu ada bakso, ada es krim, dia mau. Tapi kalau itu kalau dipanggil kok dia nggak respon. Kalau dengar suara musik biarpun sekecil gimana, dia mau dengar, dia pergi, dia respon. Tapi kalau kita panggil kok nggak respon-respon gitu. Itu yang membuat saya selalu makin khawatir kan. Sampai ada teman, adik teman datang dari Jakarta, sampai dia lihat anak saya itu namanya autis. Saya waktu itu bingung, autis ini apa? Penyakit apa? Kondisi Andri yang menderita autis membuat ayah Andri tidak dapat menerima situasi ini dan pergi meninggalkan Andri. Suami itu dulu ya, dia kerja sih kerja ngelas ya, itu juga kerjasama dengan paman saya kan. Mungkin juga karena kondisi Andri yang seperti ini, dia apa ya, seperti tidak menerima Andri kondisinya seperti ini. Dia apa ya, merasa seperti tertekan. Andri itu ya dari kecil, dari bayi sampai dia besar ini kebanyakan di tangan saya ngasuhnya. Papanya itu memang mungkin sayang sama dia, tapi mungkin tidak terima kondisi dia yang hiperaktif kayak gitu, yang nggak bisa dikontrol atau apa ya. Sampai saya itu yang saya lagi stres, kondisi Andrinya yang lagi hiperaktif ditambah dengan suami yang kelakuannya begitu, ditambah dengan mama yang selalu marah-marah. Jadi saya putuskan saya lebih memilih Andri daripada suami. Udah tahun ketiga sampai sekarang benar-benar tidak ada kabar lagi. Saat itu Andri baru pas 1 bulan masuk SLB. Pas 1 bulan masuk SLB. Andri pernah di TK cuma 1 bulan karena dia hiperaktif, guru-gurunya tidak mau menerima keadaan dia kayak gitu. Jadi Andri dimasukkan ke SLB. Itulah 1 bulan pas di SLB papanya pergi meninggalkan kita. Setelah ditinggal suaminya, Camelia yang menyandang sebagai kepala keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semangat menolak menyerah terus Camelia tunjukkan, bahkan untuk mencari uang agar bisa mengobati penyakit yang diderita Andri. Ia pun harus bekerja serabutan, mulai dari mengambil upahan mencuci baju atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Bahkan, terkadang dirinya pun mengajak Andri berjualan keliling kampung. Tak ada cara lain yang harus Camelia tempuh. Namun, kondisi seperti ini tidak lantas membuat dirinya menyerah. Saya pernah pas suami nggak ada,
uang di tangan saya sisa 1.000 rupiah. Abangnya masih sekolah. Saya bisikin, Andre, mama gak ada uang. Gak usah jajan ya nak. Makanlah yang kenyang di rumah. Bawalah air minum. Kalau haus kamu bisa minum. Jam 12 kamu sudah pulang. Jadi kamu bisa makan di rumah. Andrinya saya kurung di kamar ini. Ada orang datang, mas-mas jual bakso. Yang namanya orang jualan pasti mau menarik pembeli kan. Dibunyiinnya mangkok bakso. Andri itu kan sensitif kalau ada orang jualan kayak gitu, dia kan udah tahu. Dia turun. Waktu itu rumah lagi kosong, mama lagi pergi kerja, semua nggak ada orang di rumah. Cuma saya berdua aja sama Andri. Dia turun, dia mau makan. Semua pintu saya kunci semua. Dia gedor-gedor mau keluar, mau minta dibeliin bakso. Sedangkan saya nggak ada uang. Uang saya cuma 1.000 aja. Tapi pas dasar dia otaknya jalan, entah saya tak tahu entah dari mana dia dapat kunci ada apa. Dia tetap bisa keluar, tetap mau minta beliin bakso. Dan itu saya terpaksa hutang dulu dengan cewek yang tadi. Tolong kamu bayarin dulu, nanti lain kali saya kembalikan uang kamu. Itu kondisi saya benar-benar nol. Itu papanya sudah pernah pulang sekali ke Bengkalis. Kondisi yang kedua ini saya udah mulai belajar nabung. Sebelum papanya Andri meninggalkan saya, itu saya kerja. Udah mulai kerja, saya udah buat kepelang jual. Kalau ada, misalnya saya pergi ke sana ya, ke desa, kalau ada orang jual siput gunggung, saya beli, saya bawa lagi, saya jual di sini. Atau ada pas lebaran Idul Fitri atau apa kan perlu ayam, saya pergi sana, saya beli ayam, saya jual di sini. Guna mengobati kondisi yang diderita Andri, setiap hari Selasa Kamelia pun membawa Andri untuk melakukan proses terapi. Rumah Kamelia yang berada di Desa Keposang, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, berada sangat jauh dari kantor pusat layanan autis. Jarak Tobuali Pangkal Pinang yang mencapai 125 km memaksa dirinya untuk bangun pada pukul 2 dini hari untuk mempersiapkan diri dan berangkat menggunakan bus angkutan umum. Tak jarang jika kondisi bus sedang terlambat, Kamelia dan Andri pun harus menunggu hingga pukul 3.30 dini hari. Bukan perjalanan mudah yang harus ditempuh, namun hal ini terus Kamelia lakukan guna kesembuhan anaknya.
Setelah tiba di Pangkal Pinang, Camelia dan Andri pun harus melanjutkan perjalanan menuju pusat layanan autis dengan menggunakan ojek. Keterapian yang ada di PLA Babel ini, yang pertama kita melakukan asesmen. Nah, asesmen dilakukan oleh psikolog. Kemudian setelah itu kita melakukan observasi. Setelah observasi kita menentukan program yang tepat untuk anak didik kita. Kemudian kegiatan keterapian. Lalu yang terakhir kita melakukan evaluasi. Secara garis besar, terdapat 3 metode keterapian yang ada di Pusat Layanan Autis Bangka Belitung, yakni terapi okupasi yang bermajor di gangguan fisik dan mental, terapi perilaku, dan terapi wicara. Gangguan autisme ini banyak para ahli berpendapat bisa disembuhkan atau tidak. Disease berarti penyakit dan disorder berarti gangguan. Sementara autis itu termasuk yang disorder. Hal yang bisa kita perbuat adalah untuk mengurangi gejala si penderita autis tersebut dengan memberikan penanganan yang tepat, deteksi dini yang tepat. Kemudian gejala itu akan semakin berkurang apabila deteksi yang kita berikan dan tenaga ahli juga memberikan diagnosa yang tepat terhadap kebutuhannya. Sehingga penyandang autisme ini tidak jarang ketika usia dewasa pun masih mengalami gejala sisa dari autisme itu sendiri. Di awal-awal keikutsertaannya di Pusat Layanan Autis, Andri didiagnosa menderita autis kategori berat, di mana kondisi Andri pada saat itu tidak bisa berbicara, tidak ada kontak mata, dan sering menyakiti diri sendiri. Perlahan namun pasti, setelah melakukan berbagai proses terapi, mulai dari terapi audiotori dan terapi wicara, kondisi Andri kini telah memasuki kategori sedang. Ini adalah curable, jadi dia katakan curable. Tapi ada yang mengatakan treatable, artinya tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa dalam tanda kutip dia hanya bisa dikurangi aja untuk gejala-gejalanya. Jadi treatable itu artinya kita menangani secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa disembuhkan. Sampai sekarang pun saya mengatakan bahwa tidak ada
tidak bisa disembuhkan. Tapi itu bersifat treatable, bukan curable, tapi dia treatable, bukan disembuhkan, tapi dia ditangani terus-menerus. Karena apa? Anak autis ini pasti ada namanya gejala sisa. Saya punya salah satu peserta didik kami di sini. Jadi dia sudah beranjak dewasa, begitu ya, sudah beranjak dewasa. Jadi dia bisa ngomong, dulunya nggak bisa ngomong, dulunya tantrum, kemudian dia suka self-injuries atau menyakiti dirinya sendiri. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Tapi masalahnya adalah gejala sisa masih tetap ada. Jadi kontak matanya kemana ketika kita tanya kontak matanya ke lain. Nah ini yang terjadi pada saat, jadi makanya tidak bisa disembuhkan, tapi dia bisa ditangani atau dia bisa ditreatable-kan atau diterapikan berkelanjutan begitu. Andri didiagnosa memiliki kelebihan pada sensor motorik, sehingga daya ingat yang dia dapat dari penglihatan sangat kuat. Selalu ada harapan bagi anak penderita autis untuk menjadi lebih baik. Hal itulah yang terus ditekankan oleh Pusat Layanan Autis, bahwa jika koordinasi antara terapi di rumah dan terapi di Pusat Layanan Autis jika dilakukan secara berkesinambungan, maka akan memberikan efek yang positif bagi perkembangan si anak. Kami ini ibarat kata seperti menjebatani. Jadi kami menjebatani mengenai terapi ini bagaimana ke depannya. Apakah anak akan maksimal atau tidak maksimal tergantung koordinasi dan kolaborasi kami. Jadi kami melibatkan orang tua, itu yang menjadi penting, kemudian melibatkan para terapis, melibatkan para guru. Jadi ketiga komponen inilah yang kemudian mendukung. Tapi kalau seandainya orang tua, kemudian guru-guru di SLB mendukung, terapi PELA mendukung, saya yakin dan percaya bahwa nanti Andri akan lebih baik lagi. Jadi mungkin selama ini mungkin kosakatanya terbatas, misalkan dia meminta makan, hanya sebatas minta makan, mungkin kedepannya dengan memberikan layanan terapi wicara, ini anak bisa maksimal dari sisi kemampuan-kemampuan yang lainnya. Baik itu terapi wicara, kemudian mengenai perilakunya juga kita harapkan akan lebih matang lagi dan mungkin perilakunya akan lebih bisa terkontrol lagi. Mengenai ini, jadi ada yang bertanya dengan saya juga mengenai Andri. Andri ini kira-kira masuk dalam kategorisasi autis dengan tipikal yang memiliki intelijensia yang baik atau tidak? Pertama, saya dan beberapa rekan-rekan di sini belum bisa menentukan terkait berapa besaran potensi intelijensia yang dimiliki oleh anak. Karena memang beberapa kali kami melakukan kegiatan tes, anak ini mengalami tantrum. Jadi secara kasat mata kami melihat bahwa ada keistimewaan untuk anak ini sendiri. Karena sudah saya katakan tadi, perilaku Andri ini kan repetitif dan berulang. Jadi anak ini memiliki kemampuan untuk mengingat hal-hal tertentu. Jadi contoh ketika ada pesawat terbang yang lewat, kemudian dia hanya melewat sekilas saja, itu kemudian dia sudah hafal bentuk pesawatnya seperti apa, warna seperti apa, kemudian awan di atas bagaimana, kemudian memori itu kemudian dituangkan dalam bentuk dia melakukan kegiatan aktivitas motorik halusnya dengan cara melukis. Jadi dia bisa melukis, kemudian lukisannya juga cukup detail dan bisa juga menggambar gedung-gedung. Jadi sekilas melihat gedung langsung digambar dan itu ternyata mirip sekali gitu ya. Genggam bara api, biar menjadi arang, sepertinya peribahasa ini sangat cocok untuk perjuangan Ibu Kamelia. Kini Andri telah mengalami banyak kemajuan, terutama masalah komunikasi, baik di sekolah ataupun di rumah. Berkat terapi berkelanjutan yang dijalankan di pusat autis, Andri kini mampu berkomunikasi dengan ibunya. Meskipun komunikasi yang dilakukan belumlah sempurna. Selamat pagi semuanya.
Tangan yang berulang ya. Tambah sayang. Tanda tambah dulu. Nih. Bahkan Andrik ini mampu membantu ibunya dalam membuat tepung yang berbahan dasar dari ubi. Saya mendapat saran dari PLA, Bu, Andrinya sudah besar, Ibu harus memikirkan masa depannya. Jadi ya sampai di rumah saya pikir, ya masa depannya apa ya? Jadi Andrinya harus bisa berpenghasilan sendiri. Jadi saya lihat motorik Andri itu bagus. Kalau saya kerja di dapur, dia suka membantu. Jadi saya pikir ya, oh dengan motorik inilah saya kembangkan. Jadi Andri saya ajarin dia membuat kemplang, membuat tepung mokaf. Harapan saya, suatu hari nanti bila saya meninggal, Andrinya bisa hidup mandiri, bisa berpenghasilan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Keinginan Camelia untuk membuat Andri mampu hidup mandiri perlahan mulai terwujud, seiring dengan progres Andri yang perlahan-lahan mulai membaik. Kerja keras dengan semangat menolak menyerah seolah menjadi motor penggerak bagi Camelia untuk memberikan kebahagiaan di masa mendatang bagi anaknya, Andri.